demonstrasi konseptual. Modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari Saya, Vita Pulaya, SPD, dari SMP Negeri 6 Jepara. saya Wici Astuti SPD dari SD Negeri Pule. Saya Ernawati MPD dari SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. saya Nurkoyum dari SD Negeri 1 Sengon. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah hari ini baik. Baik Pak Nur, hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Yang mana nanti Pak Nur sebelum melakukan praktek tentunya harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama, pra-observasi. Pada tahap ini nanti saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan Pak Nur pada praktek ini. Kemudian yang kedua, melalui pelaksanaan observasi, yaitu di sini saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Pak Nur. Kemudian yang ketiga yaitu pasca observasi, yaitu nanti Pak Nur akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching dan kompetensi apa yang akan Pak Nur kembangkan kembali di tahap selanjutnya. Bagaimana Pak Nur, sudah siap? Siap. Baik, seperti yang sudah saya paparkan pada Pak Nur, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Kemudian hal ini nanti dilakukan apakah percakapan coaching ini nanti sesuai dengan alur cerita, dan nanti Pak Nur akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana si coach tersebut nanti dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan perlu diingat lagi, tentunya percakapan coaching ini akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi ini, apakah ada pertanyaan yang akan saya ajukan? Boleh nggak Pak Nur? Boleh, silakan. Nah, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Nur kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu Edna, dalam kegiatan coaching saya kali ini, saya ingin kompetisi yang saya kembangkan itu adalah kompetisi dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oke, baik Pak Nur. Berarti ada dua nih. Kira-kira kompetensi mana yang akan Pak Nur kembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik adalah kompetisi mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti indikator yang bagaimana yang ingin Pak Nur inginkan? Tentunya indikator yang saya inginkan adalah coach itu dapat menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya sendiri, memperdalam. Oke, bagus sekali Pak Nur. Kalau begitu, sekian observasinya. Silahkan Pak Nur dapat melakukan coaching. Terima kasih Ibu Nandi. Sama-sama Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Bu Vita.
Bisakah Bapak meluangkan waktunya untuk saya sebentar saja, Pak? Silakan. Saya tidak ada acara. Oke, begini Bapak Nur, di sekolah saya ada siswa yang bertingkah aneh, ya. Dia ini tidak ikut pembelajaran di dalam kelas. Dia tidak mau. Sebetulnya dia itu adalah siswa baru yang pindahan baru 2 bulan di sekolah. Tapi yaitu dia tidak mau masuk kelas. Begitu Pak Nur. Oh, baik. Jadi permasalahannya Ibu di sini ada siswa pindahan dari Makassar. Betul. Namun perilakunya aneh Bu ya. Iya. Perilaku agak aneh gitu ya. Iya. Yaitu dia tidak mau masuk kelas waktu masa pembelajaran Bu ya. Betul. Bisa Ibu ceritakan anehnya itu tidak masuk kelas seperti apa? Begini Bapak, siswa tersebut itu tidak masuk kelas di saat pembelajaran. Ya, dia hanya masuk kelas itu di saat jam istirahat dan di jam-jam akhir pembelajaran atau mau pulang gitu Pak. Nah, jadi selebihnya itu dia sering berada di luar kelas. Nah, jadi kalau saya ada tugas, saya ya terpaksa harus keluar untuk memberi tugas ke anak tersebut. Dan secara otomatis kelas yang saya ampuh jadi terbengkalai, Pak. Karena tadi saya harus memberikan tugas ke anak tersebut. Oh, begitu nih, Tunggi. Jadi dalam hal ini murid tersebut masuk kelasnya itu pada jam istirahat, pas temannya tidak ada di kelas atau pas jam mau pulang. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya punya tujuan Bapak agar anak tersebut itu dapat berubah, ya, belajar di kelas dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan mungkin karena perbedaan bahasa, ya, makanya sosialisasi dengan teman-temannya belum dapat berkembang. Itu. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan perilaku anak tersebut, Ibu, di mana anak tersebut tadi mempunyai masalah yaitu tidak mampu bersosialisasi dengan teman yang lain karena latar belakang tadi dari luar Jawa yaitu Makassar. Jadi ada perbedaan bahasa sehari-hari, Bu ya. Bisa Ibu terangkan perkembangan anak tersebut jika kita ukur dari level 1 sampai 10. Anak itu berada di level berapa? Menurut saya ada di level 6, Pak. Dan sekarang pun saya masih bingung untuk mengatasi anak tersebut agar ada perubahan yang terjadi, yaitu dapat masuk kelas pada saat jam pembelajaran. Jadi Ibu mengukur perkembangan anak tersebut masih berada di level 6. Apa ada usaha yang saat ini dilakukan atau ada usaha yang sudah terpikirkan namun belum terrealisasikan? Iya, pertama saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu saya di saat saya memberikan tugas kepada anak tersebut di luar kelas tadi. Saya meminta bantuan teman tadi untuk menghandle kelas saya terlebih dahulu supaya kelasnya itu masih dalam kondusif, tidak terjadi kegaduhan. Saya juga sudah membujuk anak tersebut, namun belum ada perubahan. Saya berpikir ini Pak, mungkin saya perlu belajar bahasa Makassar apa ya, supaya saya menilai anak tersebut itu bahwa dia itu tidak merasa sendirian. Saya juga bisa bahasa Makassar sehingga saya dapat berinteraksi dengan anak tersebut. Begitu Bapak. Oke, jadi usaha Bu Vita untuk menyelesaikan permasalahan itu yaitu dengan cara yang pertama berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya. Betul Bapak. Minta bantuan sama rekan kalau pas Ibu memberi pendapat
Satu yang kedua, ibu juga mau belajar Makassar, bahasa yang di luar keseharian ibu gitu. Betul. Pasti kalau biasanya kita kan belajar bahasa Inggris Bu ya, Betul. bahasa internasional, tapi ibu mau belajar bahasa Makassar. Bagus sekali Bu. Masalah bagi saya Pak, karena mungkin saya juga penasaran, mungkin temennya kan aneh ya Pak, anaknya bahasa Makassar, supaya anak itu juga ada interaksi, saya juga perlu belajar bahasa Makassar mungkin ya Pak. Kapan nih rencana ibu akan ibu lakukan? Lalu apakah ada pihak lain yang ingin ibu mintai bantuan? Ada Bapak, ya saya terpikirkan kalau saya bisa berkolaborasi dengan orang tua murid ya. Kebetulan anaknya kebetulan orang tuanya tadi itu juga orang Jawa ya. Jadi mungkin ketika saya berkolaborasi dengan orang tuanya, si ayahnya tadi, orang tuanya dapat mengajarkan sedikit-sedikit bahasa Jawa, jadi anak tersebut itu mengenal sedikit-sedikit percakapan bahasa Jawa yang kita gunakan mungkin saat berbaur dengan teman yang lainnya. Nah, walaupun sebetulnya kalau di saat pembelajaran di kelas itu kan saya lebih dominannya pakai bahasa Indonesia supaya satu sama lain itu satu paham ya. Jadi tidak ada tidak tahu bahasa ini, tidak tahu bahasa itu. Begitu ya Bapak. Baik Bu, berarti dalam minggu ini? Iya, dalam minggu ini Bapak. Ya pokoknya secepatnya lah Bapak. Dalam minggu ini Ibu akan berkolaborasi dengan wali murid sehingga murid tersebut dapat bersosialisasi. Betul. Menurut Ibu, dengan melakukan usaha tersebut ada di berapa siapa? Jujur saja ya Bapak ya, kalau memungkinkan ya, kalau memang berhasil pasti ada peningkatan ya, bukan di 6 lagi tentunya, sudah masuk di level 8 atau 9 bahkan sampai di level 10 itu kalau bisa ya Pak ya. Jadi ada peningkatan lah pada anak tersebut. Jadi Ibu mengharapkan nanti ada meningkat ya, bisa di level 8 atau kalau bisa sampai level 10 Bu. Iya. Peningkatannya tentu bagus sekali Bu. Saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan lancar. Ibu, apa yang dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching ini? Alhamdulillah Pak, dari percakapan ini saya merasa pelong gitu ya Pak ya. Saya jadi punya ide atau pemikiran baru untuk memecahkan sebuah masalah dalam menghadapi murid yang pendiam tadi itu. Berarti alhamdulillah Bu ya, sudah plong, sudah punya rencananya Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Baik Bu, sama-sama. Kalau begitu kita tutup coachingnya hari ini, sampai ketemu kesempatan berikutnya Bu ya. Kira-kira nanti kapan Bu ya kita bisa bertemu? Setelah saya terrealisasikan nanti pokoknya saya akan meminta luangkan waktu untuk menyampaikan hasil dari tindakan yang sudah saya realisasikan gitu ya Pak. Saya siap Bu kita. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam ya. Barusan Pak Nur itu telah melakukan coaching dengan Bu Vita, betul ya Pak? Betul Bu. Nah mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan tadi, gimana Pak? Alhamdulillah Bu, sudah baik. Nah, apa yang membuat Pak Nur itu yakin bahwa bisa menilai seperti itu? Karena praktek coaching tadi menurut saya Bu sudah saya lakukan bersama Bu Vita, sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Berarti apa saja yang sudah Pak Nur lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Oke. Dalam proses coaching tersebut sudah sesuai alur Vita.
di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi interaksi dan juga tanggung jawab, sehingga hal tersebut dapat menggali potensi dari kita dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Itu. Wah, luar biasa sekali Pak Nur. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Pak? Boleh sekali, terima kasih. Silakan. Nah, setelah saya mengamati Pak Nur tadi, memang betul sekali sudah sesuai dengan alur Tirta, yang mana Pak Nur tadi sudah menggali informasi-informasi pertanyaan yang diajukan dan sudah berbobot, sehingga Koci tadi sudah dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahannya, dan percakapan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana pendapat Pak Nur mendengar hal tersebut? Alhamdulillah Bu Erna, terima kasih apresiasi dari Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan Ibu. Namun di sini saya ingin ada kompetisi lain yang ingin saya gali lebih dalam. Oh begitu, kira-kira apa itu Pak Nur? Saya ingin memperdalam hal mendengar aktif. Nah, dalam hal ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Nur? Yang sudah terbayang tentunya berarti lebih dalam kompetisi tersebut. Nah, tentunya dalam mengembangkan kompetensi tersebut perlu bantuan nih Pak. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Nur dalam hal ini? Saya nanti akan minta bantuan pihak-pihak terkait dulu yang akan mendukung saya dalam permasalahan ini. Kira-kira waktunya kapan nih Pak Nur? Waktunya minggu depan. Baik Pak Nur, dari kegiatan ini saya sudah mendapatkan kesimpulan berdasarkan percakapan coaching yang Pak Nur lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam kompetensi coaching ini. Nah, begitu nggih Pak Nur kesimpulannya nggih. Oke, betul Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kali ini di Pak Nur, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum